Keesokan harinya pada 13 Maret 624, kedua pasukan saling berhadap-hadapan. Beberapa kaum Quraisy Mekah yang kehausan nekat mengambil air di sumur yang dekat dengan pasukan Muslim. Mereka pun dihujani panah. Ada beberapa yang tewas, namun ada juga yang selamat. Salah satu yang selamat adalah sahabat Nabi yang kala itu belum masuk Islam, yaitu Hakim bin Hizam, yang juga merupakan sepupu dari istri Rasulullah, Khadijah radhiyallahu an. Melihat insiden tersebut, seorang Quraisy Mekah bernama Al-Aswad bin Abdul Asad Al-Makhzumi terbawa emosi dan maju menantang pihak Muslim berduel satu lawan satu. Dengan percaya diri, Al-Aswad bersumpah akan meminum air dari sumur itu atau mati dalam usahanya. Tantangannya itu lalu disambut oleh Sayyidina Hamzah, paman Nabi. Keduanya pun berduel. Pada duel tersebut, pedang Sayyidina Hamzah berhasil menebas kaki Al-Aswad sebelum ayunan pedang kedua menebas batang lehernya. Al-Aswad pun tewas. Melihat jagoannya keok, kaum Quraisy Mekah makin emosi. 3 jagoan berikutnya lalu maju. Mereka adalah Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, dan Al-Walid bin Utbah. Ketiga orang ini adalah keluarga dari Hindun binti Utbah, istri dari Abu Sufyan. Lebih tepatnya, mereka adalah ayah, paman, dan saudara laki-laki Hindun. Tantangan ini disambut oleh 3 sahabat Ansor. Namun Utbah meneriaki mereka dengan berkata bahwa dirinya tak ada urusan dengan golongan Ansor. Mereka hanya ingin menghadapi musuh mereka dari golongan Muhajirin yang sepadan. Mendengar hal itu, Rasulullah meminta Hamzah, Ubaidah bin Al-Haris, dan Ali bin Abi Thalib untuk maju. Pertarungan pun dimulai. Pertarungan antara Sayyidina Hamzah melawan Syaibah serta Sayyidina Ali melawan Al-Walid berlangsung singkat, di mana kedua sahabat sekaligus keluarga Nabi itu berhasil membunuh mereka. Namun Ubaidah nampaknya kewalahan. Ia terluka parah di kaki akibat terkena sabetan pedang Utbah. Sebelum Utbah berhasil membunuh Ubaidah, Hamzah datang dan menebas batang lehernya. Maka tewaslah Utbah. Sementara Ubaidah digotong oleh Ali dan Hamzah kembali ke barisan. Namun 4 atau 5 hari kemudian ia syahid akibat luka tersebut. Kekalahan duel ini membuat Abu Jahal sebagai komandan perang Quraisy Mekah murka. Dengan amarah yang tak terbendung, ia memerintahkan pasukannya melancarkan serangan penuh. Sementara itu, Nabi memerintahkan pasukannya mengambil posisi bertahan dengan formasi 3 baris, di mana baris terdepan diisi para penombak. Mereka membentuk formasi palang untuk menahan infanteri musuh. Barisan kedua diisi pemanah. Barisan terakhir diisi infanteri sebagai last resource saat counter attack. Nabi lalu berpesan kepada semua pasukannya untuk tidak mencabut pedang mereka kecuali musuh sudah di depan mata, dan juga tak melakukan serangan balik sampai Rasulullah sendiri yang memerintahkannya. Nabi hanya mengizinkan pemanah untuk terus menghujani musuh dengan anak-anak panah, sementara untuk menahan desakan musuh sepenuhnya diserahkan kepada para penombak. Strategi ini dipakai untuk menguras tenaga musuh sampai mereka kelelahan sebelum counter attack diambil. Didukung dengan posisi strategis yang diapit 2 gunungan pasir, membuat formasi ini sangat efektif untuk menahan desakan pasukan Quraisy Mekah. Meski musuh menang jumlah, namun hal itu tak efektif karena sayap mereka yang seharusnya bisa lebih lebar tak bisa menembus sayap pasukan Muslim dikarenakan gunungan pasir tersebut. Saat intensitas serangan semakin panas, Rasulullah memanjatkan doa, "Ya Allah, jika hari ini pasukan ini kalah, maka tak akan ada lagi umat yang menyembahmu di muka bumi ini." Semakin lama, intensitas serangan musuh akhirnya semakin melemah akibat kelelahan. Di saat yang sama, barisan pasukan kaum muslimin tetap solid. Pasukan musuh akhirnya berangsur-angsur mundur tak teratur. Mereka tak merapatkan barisan sebagai antisipasi serangan balik kaum muslimin. Tak menyangka pasukan muslim melakukan serangan balik secepat itu. Pasukan Quraisy Mekah pun kalang kabut. Walhasil masing-masing mencari selamat sendiri-sendiri, termasuk komandan mereka Abu Jahal. Dengan menunggang kuda, ia berusaha melarikan diri. Naas, 2 pemuda Ansor ternyata telah mengincar